Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Gia Karisma. Kali ini aku akan membahas tentang tajwid. Arti tajwid secara harfiah berarti melakukan sesuatu yang baik dan indah ataupun baik dan pintar. Tajwid berasal dari bahasa Arab, sedangkan dalam ilmu qiraah makna pemindahan suara dari tempatnya dengan merinci sifat-sifat yang dimilikinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu bacaan adalah ilmu yang meneliti bacaan dan pengucapan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama akan aku bahas hukum nun mati ataupun tanwin. Ada 5. Yang pertama izhar, idgham bigunnah, bila gunnah, iklab, dan ikfa. Yang pertama ada izhar halki. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Nah, artinya terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar dibacanya jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Nah, contohnya ini. Yauma izin khosi'ah. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf kho, dibaca jelas. Salamun hiya. Ini ada doma tanwin bertemu dengan huruf ha, dibaca jelas. Yang ini ada juga min haisu. Ada nun mati ketemu dengan ha, dibaca jelas. Berikut adalah yang kedua dari hukum bacaan nun mati, yaitu idgham bigunnah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, guna artinya mendengung. Menurut istilah, jadi terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, huruf nun mati dileburkan ataupun didengung, yaitu ada huruf 4-nya, nun, wawu, ya, dan mim. Contohnya, syarrayyarah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ya, maka melebur mendengung. Di sini contohnya lagi ada ketemu nun mati bertemu dengan wa. Miwaroi. Nah, itu nun matinya melebur mendengung karena bertemu dengan wa. Nah, ini yang ketiga, nun mati bertemu dengan ya. Mayyakulu. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada idgham bila gunnah. Perbedaannya sama-sama idgham, sama-sama meleburkan, tapi bila gunnah tanpa mendengung. Ada 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya hudal lil muttaqin. Jadi tanwin bertemu dengan la hanya melebur tetapi tidak mendengung. Hudal lil muttaqin. Ini contohnya samarotir rizqo. Tanwin bertemu dengan ro. Ini juga ada nih tanwin nun sukun bertemu dengan ro. Mir rabbihim. Nun sukun ketemu dengan la. Milladungkah. Teman-teman. Yang keempat ada iklab. Iklab ialah menurut bahasa artinya membalik. Menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, dibaca membalik menjadi mim. Huruf izhar cuma ada 1, yaitu ba. Contohnya ada tanwin bertemu dengan ba atau nun sukun ketemu ba, maka dibaca jadi mim. Amadam ba'ida. Contohnya nun sukun ketemu ba. Mim ba'dihim. Nah, yang terakhir dari hukum bacaan nun mati ada ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar. Jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, nah maka dibaca samar-samar. Huruf ikhfa ada 5, yaitu ini. Nah, contohnya teman-teman, ma'indafiq min syai' wala ingkulta. Nah, untuk mengetahui kita sudah benar atau belum, kita bisa tutup hidungnya ketika mengucapkan ikhfa. Jika masih ada suara, berarti itu benar samar-samar. Jika tidak, berarti itu belum samar-samar. Contohnya adalah ini. Ini ya, fa'in ja'uka. Fa'in ja'uka. Nah, itu kan masih ada suaranya, itu samar-samar ya teman-teman. Jadi bukan fa'ing jelas, tapi disamarkan. Contohnya ini nih. Mil zahabin. Itu teman-teman. Oke, yang kedua akan saya bahas hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati itu ada 3. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan izhar safawi. Nah, yang pertama adalah idgham safawi. Idgham safawi yaitu ada huruf mim bertemu dengan mim.
Nah, oke, idgham safawi adalah mim sakinah ketemu dengan mim. Atau yang kalian kenal tuh biasanya idgham mimi ya. Ya, contohnya adalah gini teman-teman. Wa bainahum misaqun. Di sini ada mim mati ketemu dengan mim, maka disebut dengan idgham syafawi atau idgham mimi. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya samar. Alaikum biwakil. Nah, kita di sini wajib menyembunyikan mim sukun di antara bunyi huruf ba. Didengungnya sepanjang 2 harokat dalam keadaan bibir tertutup. Alaikum biwakil. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak hurufnya. Disebut izhar safawi apabila ada mim sukun bertemu dengan 2 selain huruf tersebut, yaitu huruf mim dan ba. Jadi ada 26 huruf. Nah, dibaca jelas tanpa dengung. Falahum ajarun. Gitu. Jadi mim sukunnya dibaca jelas kalau bertemu salah satu huruf izhar safawi. Nah, yang ketiga ada hukum ro, teman-teman. Hukum ro itu ada rof tafhim dan pun ro tarkik. Ro tafhim, ro-nya dibaca tebal, yaitu ro berharokat fathah dan ro berharokat domah. Ro sukun huruf sebelumnya berharokat fathah dan domah. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh tidak asli, dan ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf isti'la. Contohnya gini nih. Robbil falak, ini adalah ro sukun bertemu dengan huruf fathah. Ini adalah ro sukun yang berharokat fathah. Yang ini wanhor. Jadi huruf ro mati bertemu dengan sebelumnya didahului huruf fathah. Nah, ini juga irji'i. Nah, ini kan ada ro mati ya sebelumnya, tapi harokat kasroh, harusnya ro tarkik dong. Nah, lihat huruf ro setelahnya adalah salah satu huruf isti'la, yaitu huruf jim, maka ro tersebut berhukum tafhim. Yang ini juga mirsod, teman-teman. Nah, kalau ro dibaca tarkik, ya adalah ro berharokat kasroh, ro sebelumnya terdapat ya sukun, ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh huruf asli. Contohnya ini rihlah. Nah, ini ri-nya, ro-nya berharokat kasroh. Yasiro. Nah, ini juga berharokat dibaca tarkik. Fir'auna, ini juga dibaca tarkik. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang bacaan lam ta'rif. Dibagi 2, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang berjumlah 14. Nah, disebut bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam ta'rif ini akan melebur, dibaca samar, suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiyah setelahnya jika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah dibaca jelas alif lamnya, jumlah hurufnya juga ada 14. Jadi terbagi rata antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Contohnya ini kalau alif lam qamariyah yang sebelah kiri, alif lam syamsiyah yang sebelah kanan. Kita baca alif lam syamsiyah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan ar-rahman, ar-nya itu alif lamnya itu tidak dibaca karena ini alif lam syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalau yang di qamariyah dibaca jelas nih alif lamnya setelah huruf wa. Wal adiyati dhabha. Nah, ini contoh alif lam syamsiyah juga ada malikin nas. Alif lam di sebelum nunnya tidak dibaca jelas. Kalau di qamariyah dibaca jelas nih. Alif lam setelah waw. Wal yaumil mau'ud. Contoh alif lam syamsiyah lagi. Allahus somad. Wattini wazzaitun. Kalau di qamariyah nih jelas nih. Wahazal baladil amin. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, berikut tadi adalah penjelasan sedikit dari berbagai macam tajwid. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama modul panduan praktis tahsin tilawah, yang kedua PAUD IT Al-Hasanah, pengetahuan 3 hukum bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah, dan yang ketiga ialah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah.
Terima kasih teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya dan bagi kalian yang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.